putar balikan. Kencangkan. Kami bekerja sama. Kami kerjasama. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Fareldi sebagai sesi dokumentasi. Saya Muhammad Rangga pertama sebagai Mendara. Saya Saskia Syifa sebagai yang pembenaranya. Saya sebagai pembuat. Saya sebagai pembuat makalah. Saya Syakir sebagai pembicara. Saya Ras sebagai pelajar. Oke, sekian perkenalan dari kami. Terima kasih. Ya, selamat malam. Kami ada tugas sekolah Oke. untuk mewawancarai mengenai kebinekaan global Kak. Oke. Nah, apakah kami boleh meminta waktu Bapak sebentar, Pak? Boleh, silakan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, Pak. Perkenalkan nama saya Renata Nanda Lokal, kelas 10-8. 10-8 ya. Ya. Panggilannya siapa? Bisa Jordan, Pak. Jordan ya. Ya. Oke. Nah, Bapak di sini tinggalnya sama siapa? Saya tinggal itu bersama dengan pihak keluarga. Ada istri, ada anak, dan anak keponakan. Kalau jabatan Bapak di lingkungan ini sebagai apa? Baik. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu ya mungkin ya. Ya, Pak. Jadi nama saya itu Kuswanto. Saya asli dari Jawa Tengah. Kebetulan saya di Blok Duafa ini sebagai ketua blok. Jadi ketua RT gitu. Ya, sebagai ketua blok dan sekaligus saya sebagai sekretaris dari RW 12. Seperti itu. Bang Jordan. Kita langsung mulai aja ya, Pak. Oh, boleh, silakan. Di lingkungan yang Bapak pimpin ini, Pak, biasa terdapat suku apa aja gitu, Pak? Oke. Jadi namanya kita di Batam ini bisa dibilang hampir semua suku ada. Dan di Blok Duafa juga hampir semua suku ya. Dari Floresnya ada, dari Minang juga ada, dari Jawa ada, dari Batak juga ada, Makassar bahkan ada. Makanya ya itulah kalau di perumahan itu pasti banyak suku seperti itu. Kurang lebih suku itulah yang ada di. Terus kalau misalnya hubungan masyarakat dengan ada perbedaan suku, bangsa, ras gitu, Pak, yang terdapat pada lingkungan itu seperti apa? Oke, jadi kalau hubungan antara suku itu memang awal mulanya memang susah, tetapi karena sama-sama kita mengetahui betul dasar dari negara kita kan Pancasila, yang mana di situ sudah jelas diatur, artinya sudah mengetahui betul bahwasanya Indonesia itu negara yang beragam, banyak suku, banyak agama, sehingga dasar mereka sebenarnya sudah kuat. Tinggal saya sebagai ketua blok tentunya hanya menekankan kepada mereka bahwasanya perbedaan itu bukan menjadi penghalang. Justru perbedaan itulah akan menjadi warna yang justru lebih baik dan akan bisa menguatkan antara satu dengan yang lain. Makanya gimana caranya itu tadi, saya merangkul mereka, kita memimpin dengan nasionalis. Tidak, walaupun saya orang Jawa, tapi saya tidak menunjukkan kejawaan saya. Jadi saya semuanya merangkul dari suku-suku yang ada di Blok Duafa seperti itu. Begitu. Kalau misalnya di tempat Bapak ini ada mengadakan sebuah acara kumpulan atau suatu suku gitu, Pak. Ya. Apakah suku lain akan merasa terganggu atau misalnya? Kalau terganggu tentu tidak. Terganggu tidak sama sekali. Bahkan di Duafa ini perlu adek ketahui ya, jadi di Duafa ini pada saat contoh dari suku Batak mau mengadakan acara gitu, dari suku lain itu kawan-kawan saudara kita itu berbondong-bondong untuk membantu, contohnya mendirikan tendanya, mengangkat kursi dan sebagainya. Tapi yang nanti berhubungan dengan adat dan sebagainya tentu kan kita tidak ikut andil. Nah, mereka yang mengerjakan, kami yang di luar suku tersebut kita paling membantu. Contoh, mereka kalau mengundang tamu pasti ada kendaraan. Nah, kita mempersiapkan parkiran dan sebagainya. Itulah bentuk toleransi kami, bentuk kebersamaan kami di blok ini. Jadi kita memang betul-betul menghargai dan menghormati seluruh suku yang ada di sini, harus saling menolong seperti itu yang berbeda. Kalau misalnya manfaat dari adanya perbedaan keberagaman dalam masyarakat di sini apa, Pak? Oh, tentu manfaatnya sangat besar. Ya, artinya saya dari suku Jawa,
saya bisa mengenal bahasa Padang, saya bisa merasakan makanan-makanan khas dari suku lain gitu kan. Menangani konflik tentunya kita sebagai pemimpin ya, itu kita tidak bisa condong satu atau condong ke yang lain. Kita harus berada di posisi tengah-tengah. Ya sama di negara kita juga diajarkan untuk bermusyawarah. Jadi pada saat ada ditemukan konflik, maka pemimpin atau tetangganya lah yang tidak terlibat dengan konflik tersebut, itulah yang punya tanggung jawab. Makanya kita buat di sini ada istilah ya jaga tetangga kita. Nah, makanya pada saat melihat ada konflik tersebut, orang yang tidak terlibat itulah yang akan mendamaikan. Kita panggil kedua belah pihak, kita berikan kesempatan untuk kedua belah pihak menyampaikan keluh kesahnya. Nah, terkadang pada saat dia sedang berkonflik, dia pinginnya menang sendiri, tapi pada saat sudah kita panggil, kita dudukkan, kita bermusyawarah, kita cari jalan tengahnya. Nah, biasanya kalau seperti itu yang sudah terjadi itu selesai. Karena namanya manusia masih punya ego kan. Nah, dengan cara kita dudukkan dengan suasana yang adem, damai, kita akan bisa mengatasi itu dengan baik. Mungkin itu sih. Kalau misalnya cara seperti yang Bapak lakukan agar silaturahmi tetap berjalan lancar gitu Pak, supaya tetangga yang konflik tadi. Iya, betul. Jadi kalau di sini kebetulan kita adakan itu kadang-kadang hanya sekedar makan-makan bersama. Untuk makan malam itu ya bawa nasi dari rumah masing-masing, kita kumpul di Fasum. Nah, itulah yang membuat kita sambil makan akhirnya kita bercerita dan merasa dekat. Ya, karena kenapa sih kita di satu keluarga itu kita bisa dekat? Ya karena itu, karena kita sering bersama kan, kita sering makan bersama, kumpul bersama, makanya akan terjalin rasa yang erat. Nah, saya terapkan juga di Guava seperti itu. Nah, dulu, kadang, ayolah kita kumpul kalau malam hanya sekedar makan malam, atau kadang-kadang, ayolah kita masak mie bareng-bareng. Nah, itulah yang membuat kemudian erat. Kemudian tentu masalah kayak gotong royong dan sebagainya. Kemudian ada tetangga kita yang sedang mengerjakan sesuatu butuh bantuan kita juga lakukan bantuan lah ke mereka, berikan bantuan. Itulah yang selama ini kita jalankan. Bapak memiliki harapan nggak Pak untuk masyarakat di sini untuk kedepannya gitu Pak, atau di apa gitu? Oh tentu, namanya kita sebagai leaders ya, sebagai pemimpin pasti punya harapan. Harapan yang pertama tentu saya berharap semua warga yang di sini semuanya sehat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya suku yang banyak di blok ini, tentu saya berharap Jonathan warga itu selalu akur, saling bantu, saling melengkapi satu dengan yang lain. Adanya perbedaan ini jangan dijadikan sebagai pembeda. Artinya pembeda itu pemecah. Tapi perbedaan ini jadikanlah kita satukan supaya indah. Nah, sama halnya kalau kita melihat hanya satu warna, contoh merah, itu kan hanya monoton saja. Hijau itu monoton saja. Tapi kalau disatukan merah, kuning, hijau, biasanya orang akan melihatnya lebih indah karena akan menjadi pelangi kan. Nah, itulah salah satu harapan saya, perbedaan ini kita satukan. Nah, supaya apa? Supaya indah seperti pelangi tadi. Nah, pelangi kan berbeda-beda kan, tapi karena disatukan kemudian jadi indah. Nah, itu harapan saya. Jadi saya berharap semua warga di sini sehat, kemudian rukun, tentram, damai, sukses. Itu mungkin itu saja. Oke, sekian dari wawancara kami Pak. Misalnya ada salah kata tadi yang saya tuturkan, Pak, mohon maaf Pak. Sekian. Oke, makasih Jonathan. Oke, terima kasih. Kami dari anak siswa SMA 18 Bu ini mau wawancarai yang sudah bersingkat Bu. Sebelum itu Bu, perkenalkan nama saya Yordan Bu. Saya Salsam. Saya Syifa, Bu. Saya Rangga Bu. Kami di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu, karena boleh ditahu Bu, Ibu sebenarnya mengajar di mana Bu?
pulau, ya pulau di Indonesia ini banyak, termasuk pulau-pulau kecil. Nah, tiap pulau tersebut mempunyai ciri khas, ya ciri khas yang nanti akan menyebabkan menyebabkan mereka itu mempunyai suku bangsa, daerah, ya, suku-suku di Indonesia. Jadi disitulah mereka ada suku-suku. Kalau boleh tahu ibu asalnya dari mana? Kalau ibu dari Jawa, di Jawa. Kalau makanan khas dari Jawa itu ada apa aja bu? Dua contoh. Ada gudeg, ya ada gudeg, kemudian ada geplak dari Bantul. Keplak itu apa? Geplak itu terbuat dari kelapa dan gula pasir. Jadi kelapa diparut kemudian dijadikan satu dengan gula pasir. Ini rasanya itu manis. Jadi ciri khas dari suku Jawa, Jawa khususnya Jogja itu manis. Oke bu. Kalau yang menarik dari keragaman suku bangsa yang kita miliki itu apa ya bu? Kalau yang menarik dari suku bangsa yang kita miliki itu terutama kesopanan, kesopanan. Kita diharapkan sopan santun dalam bergaul, terutama dengan orang tua. Semua suku bangsa mengadakan, semua daerah, tiap daerah mengadakan kesopanan. Ya, jadi itulah ciri khas dari Indonesia itu, orangnya sopan, baik. Kalau misalnya budaya yang sampai sekarang ibu masih terapkan dalam kehidupan atau ya seharian ibu apa? Sama seperti yang tadi pertanyaan yang disampaikan tadi, yaitu kesopanan. Walaupun kita ini sekarang sudah modern, banyak sekali media sosial, ya, kemudian informasi dari luar, tapi kita masih terapkan ke anak-anak itu kesopanan terhadap orang tua maupun dengan seseorang orang sekitar yang lebih tua. Ya, itu akan harus kita terapkan ke anak-anak kita, tetap seperti itu. Kalau misalnya ibu kan sekarang kan tinggalnya nggak di Jawa kan bu, ibu sekarang tinggal di Batam. Nah, pengaruh adat istiadat dalam kehidupan bersosialisasi di sini tuh apa bu? Pengaruhnya lumayan besar, soalnya kan kita tiap daerah itu mempunyai ciri khas sendiri-sendiri terhadap karakter tiap daerah itu berbeda. Contohnya untuk orang Batak itu keras, ya, walaupun keras dalam suara tapi kan berbeda dengan suku Jawa umpama. Suku Jawa itu karakternya halus, ya. Jadi walaupun perbedaan itu ada, tapi tetap kita berusaha untuk tetap bersatu. Walaupun perbedaan itu ada, tapi kita tetap bersatu dalam bermasyarakat. Ini ada soalnya pertanyaan ibu. Kalau misalnya peran adat istiadat ibu kan Jawa kan bu. Nah kalau misalnya adat Jawa itu biasanya kalau misalnya menghadapi kenakalan remaja yang saat sekarang ini banyak terjadi itu kayak mana? Pengaruh dari adat Jawa itu yang tadi, kalau dulu ini ya, cerita zaman dulu itu kesopanan itu sangat dijunjung tinggi. Kita tiap jalan di depan orang tua tuh harus menunduk, harus bilang dulu permisi,
kan sekarang dunia itu semakin modern, kehidupan sekarang semakin modern, teknologi sudah sangat. Ibu, Iya bang. mohon maaf mengganggu waktunya ya Bu ya. Ya. Di sini kan kami ada tugas sekolah Bu untuk mewawancarai tokoh masyarakat ya Bu. Sebelumnya boleh tahu nama Ibu siapa ya Bu? Oh, nama saya Dwi Suharyanti. Kalau kerjaan Ibu sebagai apa ya Bu? Kerjaan di rumah tangga. Oke Bu, di sini saya ingin bertanya Bu. Oh, iya. Kira-kira menurut Ibu apa ya yang menyebabkan kita di Indonesia ini memiliki banyak suku gitu? Ya karena kan negara Indonesia ini kan negara kepulauan, memiliki letak Indonesia itu letaknya itu sangat strategis. Jadi kita itu memiliki banyak keberagaman suku, budaya, agama, bahasa, kesenian, berbagai macam banyak hal. Bu, selanjutnya apa saja ya makanan khas yang Ibu ketahui dan asal daerahnya gitu? Kalau makanan itu yang ibu tahu tuh dari daerah ibu lah, ibu kan dari Jogja nih. Oh iya Bu. Gudeg itu asalnya dari Jogja. Itu bahannya itu dari dibuatnya dari nangka muda, itu dimasak, dia biasanya pakai kuali dari tanah liat itu. Nah, itu masaknya itu sampai berapa jam, dan khasnya itu biar rasanya lebih manis dia kalau dari Jogja. Terus rawon itu dari Jawa Timur, itu daging biasanya, dari daging, tapi dia ada khasnya itu nanti kuahnya warnanya hitam, itu namanya pakai buah keluak namanya. Nah, itu nanti khasnya jadi warnanya hitam, agak-agak mirip kayak soto, tapi warna kuahnya berbeda dia. Nah, itu dari Jawa Timur. Bu, kira-kira itu dagingnya itu boleh dari apa aja Bu? Misalnya ayam gitu? Ya kalau dari Jawa Timur khasnya itu dagingnya daging sapi. Oh, oke. Ya. Selanjutnya ini Bu, ada kira-kira menurut Ibu apa yang menarik dari keberagaman suku di Indonesia ini? Yang menarik tuh di Indonesia itu memiliki banyak bahasa yang berbeda-beda. Kayak abang dari mana? Saya dari Nias Bu. Nias pasti bahasanya berbeda lah. Kalau ibu ini kan dari Jawa, dengan bahasa yang berbeda, pasti keseniannya yang berbeda, dari budayanya, adat istiadatnya itu pasti berbeda, dan itu di mata mancanegara itu negara kita itu sangat menarik loh. Mereka itu sangat tertarik gitu. Jadi kalau menurut ibu ya sangat menarik semuanya, dari bahasa, kesenian, semua dengan keberagaman yang bermacam-macam. Bu, yang selanjutnya itu kira-kira apa ya Bu yang membuat kita tetap bersatu meskipun memiliki banyak perbedaan gitu? Ya karena kita saling menghargai perbedaan, saling menghargai, saling menghormati, jadi tidak ada perpecahan. Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Oke Bu, selanjutnya ini ada kira-kira di daerah Ibu itu tradisi apa aja yang masih sering dilakukan gitu Bu? Karena itu kan dari Jawa, tradisi yang masih itu kayak kenduri. Kenduri tahu apa? Kenduri itu kurang tahu. Kenduri itu kalau misalnya kita ada acara, nanti kita ngundang tetangga, itu nanti kita dibaca-baca doa, terus kita makan bersama. Nanti pulang itu kita bawa, pasti dikasih kita tuh nasi, ada lauknya, itu pakai tempat, kalau zaman dulu masih pakai besek dari bambu itu. Nah, kayak gitu, itu kenduri. Terus kayak tedak sinten tuh kayak anak umur berapa bulan pertama kali menginjak kaki ke tanah. Nah, itu masih ada itu. Sama nyadran itu biasanya kalau kita mau puasa itu ada acara seperti itu, masih di Jawa. Berarti itu ya Bu yang sering Ya, dilakukan ya Bu? iya masih itu masih. Oke Bu, selanjutnya ini ada Bu, bagaimana pengaruh adat istiadat yang dalam kehidupan kita Bu? Pengaruhnya ya dalam berinteraksi sosial itu ya sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, dalam bekerja sama, kan berbeda-beda. Jadi kita dalam setiap kegiatan tuh pasti kita sangat berpengaruh itu. Iya. Oke Bu, yang selanjutnya ini Bu, bagaimana pengaruh adat istiadat dalam masyarakat lah Bu? Kalau dalam masyarakat itu ya
untuk menjaga keharmonisan dalam perbedaan. Dalam perbedaan tuh apa? Kalau hidup kita tuh kalau sama aja cuma satu hal pasti nggak asik, monoton. Iya, Bu. Jadi kalau ada perbedaan tuh pasti jadi lebih harmonis, lebih indah. Kan kayak gitu. Iya, Bu. Kira-kira Bu, apa peran adat istiadat dalam menghadapi kenakalan remaja ini, Bu? Kan biasanya remaja sekarang ini udah beda lah, Bu, dari yang dulu ya, Bu. Ya harus kita apa? Kita kasih nasihat, kita kasih bimbingan, kasih saran dengan cara, kan anak-anak muda sekarang ini kan beda sama zaman dulu. Iya, Bu. Jadi harus dengan cara pendekatan ya anak-anak muda sekarang, dengan cara mungkin kita harus pendekatan dengan gaya-gaya bahasa anak muda sekarang kan beda. Kita Iya. juga orang tuanya harus tahu. Jadi harus pendekatan dengan cara-cara anak-anak Gen Z lah kalau dibilang ya Iya, sekarang kan. betul. Nah, harus dengan cara seperti itu pembimbingannya. Oke, Bu, yang selanjutnya, Bu, bagaimana cara kita agar adat istiadat dalam masyarakat modern ini, Bu? Agar tetap Menjaganya, Bu. bertahan itu Iya, ya. Bu, menjaga. Kita harus tetap mempelajari dan mengenalkan sama inilah generasi muda supaya anak-anak muda ini tidak meninggalkan dengan pengaruh budaya dari luar yang lebih modern, ya kan. Lebih efektifnya itu sekarang ya bisa dikenalkan lewat medsos, ya lewat medsos itu kan lebih cepat. Iya, Bu. Jadi kita harus bangga dengan budaya kita, jangan kalah sama budaya luar. Iya, Bu. Jadi kita harus tetap mengikuti ya, Bu. Ya iyalah, haruslah kita harus kita yang tetap menjaga. Iya. Kalau enggak ya punah nanti. Iya, Bu, betul, Bu. Oke, Bu, di sini ada soal selanjutnya, Bu. Ada istiadat, apakah adat istiadat ini, Bu, dapat menurunkan kriminalitas gitu, Bu? Oh iya, jelas lah, sangat itu. Karena kan dalam adat istiadat itu kan ada norma-norma tersendiri yang harus dipatuhi. Kalau misalnya dilanggar tuh pasti ada sanksi sosial. Misalnya kayak kalau masih di daerah Aceh, Iya, Bu. di Aceh itu kan kalau maaf nih ya kalau kayak zina atau apa itu kan masih ada itu hukum apa tuh rajam. Oh, kira apa itu ya? Rajam tuh ya nanti yang misalnya ini ada 2 orang ini ya, nah itu nanti dia kayak kalau mereka berbuat maaf zina gitu, itu nanti biasanya mereka dihukum rajam tuh kayak dilemparin pakai batu atau pakai apa? Dipakai cambuk, dicambuk. Biasanya kalau di Aceh itu kayaknya dicambuk entah berapa kali ya, entah 100 kali atau berapa lah pokoknya itu. Itu kan pasti orang mau melakukan jadi takut. Oh, iya. Nah, otomatis itu pasti akan menekan kriminalitas lah, itu sangat berpengaruh itu. Itu masih ada kalau di Aceh itu. Oke lah, Bu. Itu, Bu, cuman segitu aja lah, Bu, yang dari pertanyaan saya. Ini atas waktu yang telah diberikan kami sehingga kami bisa tahu jawaban dari masyarakat di sini, Bu. Ya Bang, sama-sama.